Setelah beberapa saat, An Yun dibawa ke sini. Ayah, kedua tetua, apakah ada hubungannya denganku? Ucap Sikong An Yun bertanya dengan ragu. Sikong Zen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, An Yun, bukankah teman kecil itu tuan mudamu? Dia sedang berkultivasi di sumber tanah suci. Kamu tidak tahu bagaimana menunggu di luar dan berlarian di dalam tanah suci. Penatua Luo Wen dengan cepat menyetujui, ya, tuan muda itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Saya tidak bermaksud menyinggung sebelumnya. Meskipun saya memiliki beberapa kesalahpahaman dengan tuan muda itu adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Orang seperti itu sangat dermawan, dia pasti tidak akan berdebat dengan tanah suci Sikong kita. Sebagai pembantunya, Anda mewakili tanah suci Sikong kita. Yang terbaik adalah menemaninya 12 jam sehari. Adapun hal-hal lain di tanah suci, Anda tidak perlu khawatir. Sikong An Yun melirik mereka bertiga, dan kemudian berkata, bukankah aku sudah membantumu menyelesaikan Fei Evil dan yang lainnya? Oh, ini semua salahku. Ucap Penatua Luo Wen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, akulah yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya. An Yun, saya tahu Anda muak dengan tindakan kami dan berpikir bahwa kami sangat realistis, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun, leluhur Qilin adalah milik leluhur. Kami harus selalu memberinya perhatian, bukankah begitu? Sikong Zen juga berkata, An Yun, kamu tidak bisa menyalahkan Penatua Luo Wen sepenuhnya. Bagaimanapun, pria ini tidak mengungkapkan identitasnya pada awalnya. Bagaimana kita bisa mengetahui asal-usulnya? Sikong An Yun melirik Sikong Zen, apakah ayah tahu asal-usulnya sekarang? Sikong Zen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengan sedikit menebak-nebak, yang pasti asal-usul orang ini pasti tidak biasa. Sikong An Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Sikong Zen berkata dengan suara yang dalam, An Yun, kami dapat melihat bahwa tuan muda memperlakukanmu dengan baik. Meskipun kamu sekarang hanya pembantunya, ada juga gadis yang menikah dengannya di antara para pelayan. Jangan takut, kita mulai dari level yang rendah. Sedikit lebih baik, tapi bukan berarti tidak akan menjadi baik. Datang dan jadilah pelayan selama sisa hidupmu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ucap Sikong An Yun wajahnya memerah. An Yun, tidak ada yang perlu dipermalukan. Tuan Sikong Zen benar. Pada saat ini, Penatua Guhe juga buru-buru melangkah maju dan berkata, ayahmu dan saya sama-sama orang yang pernah ke sini sebelumnya. Wajar jika pria mencintai wanita. Selain itu, kami semua mengenalmu. Bertindaklah dengan berani, atau kami tidak ingin kamu mewarisi jubah tanah suci. Ya, itu benar. Ucap Penatua Luo Wen juga mengangguk berulang kali, An Yun, jika kamu menyukainya, silakan. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Selama kamu mengambil inisiatif, kamu tidak boleh gagal. Pria yang luar biasa ada di sisimu. Pasti akan ada banyak wanita, jika kamu tidak berani tegas, dia akan direnggut oleh wanita lain. Sikong Zen juga mengangguk dan berkata, An Yun, ayahmu ini juga berpikir begitu. Lihatlah betapa luar biasa tuan muda itu. Tidak hanya dia kuat, latar belakangnya pasti luar biasa, dan dia adalah orang yang cakap. Bahkan jika kamu tidak melakukannya demi keluarga, pikirkanlah, apakah kamu merasa nyaman saat bersamanya? Merasa nyaman, gumam Sikong An Yun sedikit mengernyit. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu memang sangat nyaman. Dengan adanya pihak lain, sepertinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan pihak lain selalu memiliki sikap yang dapat menundukkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Sikong An Yun terkejut. Menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan membuang pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Saat ini, Sikong Zen buru-buru berkata lagi, An Yun, pria ini pasti menantu yang baik yang sulit ditemukan seumur hidup. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Sikong An Yun menyela, ayah, berhentilah bicara. Tuan muda bukanlah orang seperti itu, dan dia tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap saya. Terlebih lagi, tuan muda itu sangat baik, bagaimana bisa saya jadi istrinya? Sikong Zen langsung berkata, An Yun, kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Kamu juga sangat baik. Terlebih lagi,
Orang yang cakap pasti tidak akan mampu melakukannya dengan wanita di sekitarnya. Bahkan ada 3 istri dan 4 selir. Si Kong Anyun benar-benar terdiam, langsung mengabaikan si Kong Zhen dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, si Kong Zhen dan kedua tetua langsung merasa cemas, namun mereka tidak berdaya. Mereka mengetahui sifat marah si Kong Anyun, dan niscaya akan sangat sulit untuk membujuknya untuk mengambil inisiatif. Gadis ini sangat kuat. Keduanya saling memandang, keduanya merasa sedikit menyesali karena mereka tidak menjalin hubungan baik dengan Qin Chen sebelumnya. Qin Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sini. Di sumber tanah suci, kegelapan yang mengepul mengalir ke tubuh Qin Chen terus-menerus, dan setelah waktu yang tidak diketahui, aura mengerikan tiba-tiba meresap ke tubuh Qin Chen. Qin Chen membuka matanya. Dia mendapat banyak manfaat dari budidayanya di sumber tanah suci kali ini. Dia telah sepenuhnya melahap kekuatan asli leluhur Qilin. Di dalam tubuhnya, kekuatan tertinggi yang mengepul melonjak seperti dewa iblis. Qin Chen mengangkat tangannya. Aura tertinggi yang mengerikan melonjak dengan ganas di telapak tangannya. Kekuatan ini mengandung kekuatan tertinggi yang tak ada habisnya, seolah-olah dapat menghancurkan dunia sekaligus. Kekuatan tertinggi. Gumam Qin Chen melihat kekuatan tertinggi di tangannya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukanlah kekuatan tertinggi yang dimilikinya sejak lahir. Kekuatan Qin Chen saat ini telah mencapai kondisi puncak tertinggi setengah langkah, dan dia hanya selangkah lagi dari yang tertinggi, tetapi bahkan satu langkah lagi, dia tidak dapat menerobos. Dan kekuatan ini, meskipun mengandung aura tertinggi yang kuat, sebenarnya dikembangkan olehnya menggunakan sumber gelapnya sendiri, digabungkan dengan kekuatan leluhur Qilin yang dia rasakan, dan digabungkan dengan sumber kegelapan paling murni di tanah suci ini. Mengapa begitu sulit untuk menerobos menjadi yang tertinggi? Bahkan asal suci tanah suci Sikong tidak cukup untuk saya praktikkan. Gumam Qin Chen terdiam. Kali ini, dia menyempurnakan kekuatan magisnya, dan juga mengandalkan kekuatan tanah suci untuk mengumpulkan sejumlah besar asal-usul kegelapan, yang akan dia gunakan saat dia menerobos ke yang tertinggi di masa depan. Sayangnya sumber kegelapan di sumber tanah suci tidak cukup kuat. Tidak mencapai yang tertinggi, hati Qin Chen selalu dipenuhi rasa krisis. Kita tidak bisa membuang waktu, ini waktunya menemukan si Kong Zhen itu. Sambil berpikir, Qin Chen berkedip dan menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen telah tiba di tempat pertemuan itu sebelumnya. Banyak ahli dari tanah suci Sikong berkumpul di sini. Silakan duduk, teman kecil. Ucap si Kong Zhen buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya, tetapi tubuhnya bergetar hebat. Sejak terakhir dia tidak bertemu, dan aura yang terpancar dari tubuh Qin Chen jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, bahkan dia merasakan rasa kaget. Hal ini terlihat dari sikap hormat si Kong Zhen, serta aura ketakutan dan ketakutan master kuat tanah suci Sikong yang hadir. Qin Chen tahu di dalam hatinya bahwa efek melepaskan jejak aura darah Raja Kegelapan secara diam-diam sebelumnya akhirnya tercapai. Oke, jangan bicara lebih banyak. Tuan Sikong, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ucap Qin Chen duduk di singgasana di depan, tegak dan alami, menunjukkan temperamen yang mulia dan tak terkalahkan. Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bukankah ini berarti Anda tidak menganggap diri Anda sebagai orang luar? Dia sebenarnya langsung duduk di tempat Tuan Sikong. Teman kecil, ucap si Kong Zhen melangkah maju untuk berbicara, tetapi disela oleh Qin Chen. Tuan Sikong, Anda seharusnya sudah mengetahui identitas Tuan muda ini bukan? Ucap Qin Chen dengan ringan. Si Kong Zhen terkejut sejenak, dia tidak menyangka Qin Chen akan datang dan menanyakan hal ini. Dia tidak berani berbohong, dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, saya hanya punya sedikit tebakan. Qin Chen meliriknya dan berkata, apakah tebakan Anda benar atau salah, itu tidak masalah. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Proposal yang saya berikan kepada Anda sebelumnya adalah untuk memberi Anda kesempatan lagi, tetapi ini juga merupakan kesempatan terakhir. Maksudmu, ucap si Kong Zhen tampak terkejut dan segera mendongak. Ya, aku ingin kamu, tanah suci Sikong, menyerah kepadaku. Bagaimana? Begitu dia mengatakan ini, si Kong Zhen terkejut. Hal ini terjadi secara tidak terduga sehingga si Kong Zhen tidak siap sama sekali.
Saya tidak tertarik untuk bertele-tele dengan Anda. Anda mungkin memiliki beberapa tebakan tentang identitas saya, tapi itu tidak penting. Ucap Qin Chen berkata dengan tenang, tuan muda ini memiliki misi khusus untuk datang ke benua Heiyu. Identitas sebenarnya tidak bisa diungkap. Awalnya saya tidak akan meremehkan kekuatan seperti Tanah Suci Sikong sama sekali, tapi karena di benua Heiyu ini, saya membutuhkan beberapa orang untuk melakukan sesuatu untuk saya, dan karena Anda adalah orang tua dari Anyun, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Ini juga kesempatan terakhir. Saya akan memberi Anda 10 napas untuk memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Saat si Kong Zhen mendengar ini, matanya langsung menjadi rumit. Tuan, kesempatan apa ini? Ucap Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He buru-buru mentransmisikan suara. Para tetua lainnya juga bingung, tetapi mereka tidak punya tempat untuk berbicara di sini dan hanya bisa melihat dengan bingung. Si Kong Zhen memasang ekspresi rumit di wajahnya, orang ini pernah berkata bahwa dia ingin aku menjadi pelayannya, tapi saat itu aku tidak setuju. Mendengar ini, semua tetua yang hadir terkejut. Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He juga terkejut. Apakah ini untuk menaklukkan tanah suci Sikong mereka? Tapi bukankah ini terlalu terburu-buru? Sebelumnya, mereka bertiga masih berdiskusi bahwa ini adalah kesempatan untuk menjilat keluarga kerajaan, tetapi ketika kesempatan ini muncul di depan mereka, hati mereka ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka tidak mewakili individu, tetapi tanah suci Sikong. Jika si Kong Zhen benar-benar menyerah kepada Qin Chen, maka ini bukan hanya masalah si Kong Zhen saja, tetapi juga seluruh tanah suci Sikong mereka. Terlebih lagi, si Kong Zhen juga merupakan orang kuat tertinggi, dan pengontrol tanah suci Sikong di benua Heiyu, tapi dia adalah pengikut Qin Chen. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Tentu saja semua ini tidak penting. Yang terpenting adalah identitas Qin Chen, selama ini mereka belum mengetahui identitas dan asal-usul Qin Chen, semuanya hanya tebakan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak salah? Kalian berdua, bagaimana menurutmu? Ucap si Kong Zhen mengirimkan transmisi suara ke kedua tetua. Kedua tetua itu ragu-ragu. Sebab, hubungannya terlalu hebat, mereka tidak diberi waktu untuk bereaksi, dan tidak berani mengambil keputusan gegabah. Haruskah kita memberitahu leluhur kita tentang hal seperti itu? Tidak ada leluhur yang mengambil keputusan, kita. Ucap seorang penatua berkata dengan cemas, tetapi ditatap oleh Penatua Luo Wen, yang langsung terdiam. Semuanya tunduk pada pengaturan Tuan Sikong. Ucap Penatua Luo Wen berbalik dan berbicara kepada Penatua Gu He dengan suara yang dalam. Mereka percaya pada visi si Kong Zhen. Si Kong Zhen mengalami konflik di dalam hatinya, pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti pemimpin jangka menengah, tetapi seperti anak kecil yang mengkhawatirkan untung dan rugi. Karena dia juga sangat ragu, lagi pula ini terkait dengan masa depan seluruh tanah suci Sikong. 1 nafas, 5 napas, 8 napas. Seiring berjalannya waktu, dahi si Kong Zhen perlahan mengeluarkan keringat. Ada keheningan dalam kehampaan. Si Kong Zhen mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, seolah ingin melihat beberapa petunjuk dari wajah Qin Chen. Tapi ekspresi Qin Chen sangat tenang, dan dia tidak bisa melihat apapun. Waktu akan segera berlalu. Ayah. Di sampingnya, si Kong Anyun tiba-tiba mengatakan sesuatu. Si Kong Zhen menatap mata si Kong Anyun, tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya, tiba-tiba berlutut, dan dengan hormat berkata kepada Qin Chen, "Bawahan, saya telah melihatmu." Suaranya tegas. Karena melihat putrinya, calon pewaris tanah suci Sikong, ia percaya dengan visi putrinya, bahkan putrinya sendiri pun bisa mengambil keputusan. Kenapa ia terus ragu? Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hati si Kong Zhen tiba-tiba terasa rileks, seolah-olah ada batu yang jatuh ke tanah. Kesunyian. Terjadi keheningan. Meskipun mereka sudah bersiap, ketika mereka melihat si Kong Zhen berlutut ke arah Qin Chen, semua tetua yang hadir tercengang. "Tuan, apakah Anda memilih untuk menyerah?" "Tuanku, Anda," ucap beberapa tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, si Kong Zhen tiba-tiba berbalik, memandang semua orang yang hadir, dan berkata dengan suara rendah, "Semuanya, percayalah padaku sekali. Aku, si Kong Zhen, tidak akan membiarkan tanah suciku menemui jalan buntu."
Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He saling memandang. Mereka telah mendiskusikannya dengan Si Kong Zhen dan menebak-nebak tentang identitas Qin Chen, tetapi para tetua lainnya bingung. Mata mereka sangat rumit dan sulit dimengerti. Namun kemudian, mereka terkejut. Mereka melihat Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He mengikuti Si Kong Zhen dan langsung berlutut dengan satu kaki. Luo Wen, Gu He, beri hormat pada tuanku. Ucap keduanya berpegangan tangan dan mengeluarkan suara keras. Semua tetua yang hadir terkejut. Mengapa Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He juga? Gumam semua orang saling memandang dan memandang satu sama lain. Namun pada akhirnya, banyak penatua perlahan-lahan berlutut dengan satu kaki, dengan sedikit keengganan, ketidakberdayaan, dan beban. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Si Kong Zhen, tetapi Si Kong Zhen adalah orang yang bertanggung jawab atas tanah suci Sikong, dan Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He bahkan lebih tinggi daripada penatua inti mereka, yang paling berkuasa. Namun ketiga orang ini memilih untuk menyerah, dan akhirnya memilih untuk mempercayai mereka bertiga. Tanah suci Sikong, temui tuanku. Ucap banyak penatua menundukkan kepala dan berlutut, dengan sedikit kebingungan tentang masa depan. Di atas tahta, Qin Chen tersenyum. Saya rasa Anda akan berterima kasih kepada Si Kong Zhen. Kunjungan saya ke benua Heiyu kali ini adalah kesempatan bagi tanah suci Sikong Anda. Tentu saja alasan mengapa saya menerima Anda adalah karena saya menghargai An Yun. Di bawah, Si Kong Zhen mengangkat kepalanya. Saat ini, dia tidak seserius sebelumnya. Dia tersenyum datar dan berkata, "Tuanku, Anda mengagumi gadis kecil saya. Saya sangat tersanjung. Bangunlah." Ucap Qin Chen berkata dengan santai. "Terima kasih Tuan." Ucap Si Kong Zhen dan yang lainnya berdiri satu demi satu. "Bawahan ini ingin menanyakan sesuatu pada Yang Mulia," kata Si Kong Zhen. Qin Chen mengangguk, "Katakan padaku." Si Kong Zhen tersenyum kecut, "Saya belum tahu nama Anda, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi tahu saya." Si Kong Anyun juga menoleh, karena bahkan dia tidak tahu nama Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya, "Namaku Tabu, jangan disebut enteng, kamu bisa menyebutku gelap." "Apa, gelap?" Gumam semua orang saling memandang dengan cahaya bersinar di mata mereka. "Jelas sekali, ini adalah nama kode." Si Kong Zhen buru-buru memberi hormat. Qin Chen melambaikan tangannya, "Karena kalian semua telah tunduk kepadaku, biarkan aku langsung ke pokok permasalahan. Aku datang ke benua Heiyu untuk urusan penting, tapi aku ingin kalian menjauh untuk saat ini. Kecuali yang tertinggi, semua orang sebaiknya keluar dulu." "Baik Tuan." Ucap para tetua lainnya pergi satu demi satu. Qin Chen memikirkan tentang Si Kong Zhen dan tiga lainnya, "Kalian bertiga, kalian pasti sangat gugup sekarang." "Bukan, tidak berani." Ucap Si Kong Zhen dan ketiganya buru-buru berkata. "Itu wajar, tidak ada yang perlu ditakutkan." Ucap Qin Chen berkata lagi, "Lupakan saja, karena kamu telah menyerah kepadaku, aku akan membiarkanmu merasa nyaman." Nafas keluar dari tubuh Qin Chen. Qin Chen langsung melepaskan aura darah raja dari tubuhnya. Ketika aura darah raja keluar dari tubuh Qin Chen, Si Kong Zhen dan yang lainnya tertegun sesaat, sangat bersemangat. Garis kerajaan. Itu benar-benar keluarga kerajaan kegelapan. Saat ini, kegembiraan Si Kong Zhen dan yang lainnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun mereka telah menebak identitas Qin Chen sebelumnya dan samar-samar merasakannya, itu semua hanyalah tebakan dan tidak mengalaminya secara langsung. Mereka tidak mengesampingkan kemungkinan lain. Tapi sekarang, Si Kong Zhen dan yang lainnya benar-benar lega, terlihat sangat bersemangat dan terkejut. Si Kong Zhen dan yang lainnya berlutut lagi, kali ini mereka yakin dan gembira. Di sampingnya, Si Kong Anyun juga tinggal, saat ini aura di tubuh Qin Chen mengejutkannya, ekspresinya berubah, dan hatinya terguncang. Dia telah membayangkan banyak kemungkinan, tapi tidak pernah memikirkan yang satu ini. Garis kerajaan, itu terlalu tinggi dan di luar jangkauannya. Dan entah kenapa, setelah mengetahui bahwa Qin Chen ternyata adalah anggota keluarga kerajaan, Si Kong Anyun tidak merasakan kegembiraan di hatinya, malah yang muncul adalah jejak kekecewaan. Dia tidak tahu alasannya, tapi dia merasa sedikit kecewa. "Semuanya bangun." Ucap Qin Chen menahan napas dan berkata dengan ringan. Si Kong Zhen dan yang lainnya berdiri dengan hormat,
Saya tidak tahu mengapa Tuan Dark datang ke benua Heiyu kali ini. Apakah ada yang perlu dilakukan bawahan? Ucap si Kong Zhen berinisiatif menanyakan dan menggunakan identitasnya dengan sangat baik. Qin Chen tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku akan memberitahumu bahwa tujuan kedatanganku ke benua Heiyu kali ini adalah untuk berada di kedalaman tanah leluhur kegelapan. Si Kong Zhen dan yang lainnya terkejut, jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. Tuanku, apa maksud Anda? Inti dari penjara iblis neraka dari klan iblis. Qin Chen mengangguk, itu benar, sepertinya kamu juga mengetahuinya. Bawahan ini menjaga benua Heiyu, jadi secara alami mengetahui sesuatu. Di kedalaman tanah leluhur yang gelap ini adalah inti dari dunia iblis saat itu. Dikatakan bahwa itu berisi harta karun tertinggi, alasan mengapa kaisar dan leluhur lainnya menjaga tanah leluhur yang gelap adalah untuk melanggar larangan leluhur iblis abis dan mendapatkan harta karun itu. Tuanku, apakah tujuan Anda adalah harta karun tertinggi di kedalaman tanah leluhur yang gelap ini? Ucap si Kong Zhen dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam terkejut. Harta karun apa yang sebenarnya menarik orang-orang dari keluarga kerajaan kegelapan untuk datang sendiri? Qin Chen tersenyum dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ya, harta karun tertinggi dari klan iblis adalah tujuan saya kali ini. Anda juga harus mengetahui efek dari harta itu. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi klan gelap Anda. Si Kong Zhen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Tuan, kami tidak tahu harta apa itu. Kamu tidak tahu, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ini tidak mungkin terjadi bukan? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Si Kong Zhen dan yang lainnya adalah salah satu dari 3 kekuatan kuat yang menjaga benua Heiyu. Bukankah mereka akan mengetahui harta karun di kedalaman tanah leluhur yang gelap? Namun, dari raut wajah mereka, si Kong Zhen dan yang lainnya tidak terlihat berbohong. Melihat ekspresi bingung Qin Chen, si Kong Zhen berkata dengan getir, sejujurnya, tanah leluhur kegelapan adalah tempat di mana Lord Tahta dan yang lainnya menjaga. Meskipun bawahan ini berpatroli di tanah leluhur kegelapan dan mengetahui tanah leluhur kegelapan dengan sangat baik, tapi itu hanya pinggirannya saja. Tempat intinya, kami tidak bisa masuk dengan mudah. Selain itu, meskipun kami mengikuti Kaisar Sitian saat itu, kami hanyalah garda depan di bawah komando Kaisar Sitian. Dibandingkan dengan Lord Tahta dan yang lainnya, status kami masih sedikit lebih buruk. Qin Chen menggelengkan kepalanya, jadi begitu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Di tanah leluhur yang gelap itu, ada harta karun tingkat atas dari klan iblis abisal alam semesta, yang disebut perangkat sumber jiwa iblis. Apa? Perangkat sumber jiwa iblis? Ucap si Kong Zhen dan yang lainnya semuanya menoleh. Itu benar, ucap Qin Chen mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan berkata dengan ringan, perangkat sumber jiwa iblis adalah harta karun yang terbentuk ketika klan iblis abisal lahir, dan itu juga merupakan inti dari mengendalikan penjara iblis neraka klan iblis abisal. Selama kamu bisa mendapatkan benda ini, kamu dapat dengan mudah mengendalikan seluruh klan iblis abis dan mengendalikannya, tetapi jika kamu tidak dapat mengendalikannya, bahkan jika penjara iblis neraka ini sekarang dikendalikan oleh klan kegelapanku, selama orang-orang dari klan iblis mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis, Anda dapat dengan mudah mengambil kembali kendali penjara iblis neraka ini dari tangan kita. Tidak heran, gumam si Kong Zhen dan yang lainnya gemetar. Pantas saja leluhur iblis abis memberikan penjara iblis tak terbatas kepada klan gelap mereka tanpa terlalu mempedulikannya. Tanpa diduga, ada alasan seperti itu. Tapi bagaimana jika kita benar-benar mengubah penjara iblis tak terbatas tempat benua Heiyu berada menjadi wilayah klan gelap kita? Ucap si Kong Zhen dan yang lainnya bertanya lagi. Berubah menjadi wilayah klan gelap. Ucap Qin Chen tersenyum. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah mengubah dunia ini menjadi 2 jalan surga yang berbeda, kegelapan dan iblis, sehingga kedua kekuatan itu dapat bergabung, sehingga mereka yang menggabungkan jalan surga di sini tidak akan terpengaruh oleh alam semesta ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda memperkuat asal-usul kegelapan, untuk berintegrasi dengan alam semesta ini dan tidak tertekan oleh asal mula alam semesta ini, mustahil bagi Anda untuk sepenuhnya mengubah benua Heiyu menjadi dunia tempat jalan surgawi yang gelap berada, meskipun hanya ada sedikit keajaiban, leluhur Yuanmo dapat menggunakan perangkat sumber jiwa iblis untuk mengendalikan dunia ini. Ini bukan omong kosong Qin Chen,
tetapi informasi yang dia dapatkan dari mulut Lord of Abyss Demon. Mendengar ini, hati Si Kong Zhen dan ketiganya tenggelam. Apakah begitu? Si Kong Zhen dan yang lainnya terdiam pada awalnya, namun lambat laun, sudut mulut mereka bertiga tidak bisa menahan senyuman pahit. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa keras kita bekerja selama bertahun-tahun, itu hanyalah upaya yang dangkal. Tapi inti sebenarnya dari tahta dan orang lain yang menjaga dunia itu selama bertahun-tahun adalah untuk memecahkan larangan iblis kuno. Saya ingin mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis itu. Pada saat ini, hati Si Kong Zhen dan yang lainnya dipenuhi dengan kepahitan. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka penjagaan di sini oleh tiga kekuatan utama mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanyalah hiasan. Kunci sebenarnya terletak pada Lord Tahta dan yang lainnya. Dalam sekejap, Si Kong Zhen dan yang lainnya merasa sedih.